Halo semuanya, kenalin aku Raisa Agnatia Rusda, biasa dipanggil Raisa atau Isa. Aku dari IPB University, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat. Di sini aku mau ngejelasin tentang pendapat aku mengenai soft skill apa aja sih yang penting supaya kita dapat berperan sebagai mahasiswa yang baik. Yang pertama adalah manajemen waktu. Menurut aku, manajemen waktu sendiri merupakan kemampuan kita dalam mengatur waktu, baik dalam kegiatan perkuliahan, kegiatan berorganisasi ataupun kepanitiaan, serta kegiatan istirahat ataupun relaksasi diri. Nah, kira-kira langkah apa aja sih yang diperlukan supaya kita dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu kita? Menurut aku ada 3 langkah nih teman-teman. Yang pertama adalah dengan membuat jadwal harian ataupun mingguan. Nah, dengan adanya jadwal harian ataupun mingguan yang udah kita buat itu, dapat membuat kita mengetahui nih, kegiatan apa aja sih yang harus kita lakukan selama beberapa hari ke depan ataupun selama 1 minggu ke depan itu. Sehingga nantinya kita nggak jadi bingung apa aja yang belum kita kerjain ataupun apa aja yang harus kita kerjain. Nah, yang kedua adalah dengan memprioritaskan yang utama. Adapun tingkat prioritas sendiri dapat diurutkan berdasarkan seberapa penting kegiatan ataupun tugas itu dan tenggat waktunya. Jadi sekiranya ada tugas yang penting dan tenggat waktunya itu lebih cepat nih, maka tugas itu duluan yang harus kita selesaikan ataupun kita kerjain dibanding dengan tugas-tugas yang lain. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan alat bantu seperti aplikasi ataupun kalender, di mana nantinya alat bantu ini sendiri akan sangat membantu kita dalam mengetahui apa aja yang belum kita kerjain ataupun selesaiin. Apalagi sebagai manusia kan kita sering lupa ya, makanya dengan adanya alat bantu ini tuh benar-benar sangat menolong kita supaya nantinya gak ada tugas yang kelewatan. Nah, manajemen waktu sendiri itu menurut aku penting banget. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa kita itu dituntut untuk multitasking, mulai dari ngerjain tugas kuliah, praktikum, responsi, kuis, terus juga ada kegiatan organisasi, UKM, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Sangat-sangat ribet gak sih kalau kita tuh nggak punya time management ataupun manajemen waktu yang baik? Makanya manajemen waktu itu sangat-sangat penting buat kita. Nah, manfaatnya sendiri dengan memiliki manajemen waktu yang baik ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah efisien. Dengan memiliki manajemen waktu yang baik membuat kita menghabiskan waktu secara lebih efisien, yaitu kita dapat mengerjakan lebih banyak tugas dalam waktu yang singkat. Sangat berguna kan teman-teman? Nah, yang kedua adalah keseimbangan. Dengan adanya manajemen waktu yang baik membuat kegiatan perkuliahan, yaitu kegiatan akademis ataupun kegiatan akademis kita seperti organisasi ataupun kepanitiaan itu menjadi lebih balance dan seimbang. Yang ketiga adalah mencegah adanya ketertinggalan ataupun penundaan pengerjaan tugas. Dimana tadi kan kita udah bikin tuh jadwal harian. Nah, dengan ada jadwal harian itu kan pasti nggak buat kita jadi lebih tahu apa aja sih yang harus dikerjain. Dengan adanya hal tersebut membuat kita jadi meminimalisir dalam menunda mengerjakan tugas. Yang kedua adalah kemampuan bekerja dalam tim. Nah, kemampuan ini sendiri merupakan kemampuan kita dalam berkontribusi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam tim, kelompok, ataupun grup studi yang ada nih teman-teman. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja sama tim sendiri ada 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara secara aktif berpartisipasi, berkontribusi, dan memberikan ide ataupun usaha yang kita miliki terhadap setiap kegiatan, kelompok, tim, ataupun grup yang ada. Ini bisa dimulai dari hal yang kecil loh, seperti menyuarakan pendapat kita yaitu setuju ataupun tidak setuju. Nantinya juga akan berkembang menjadi hal-hal yang lebih besar. Yang kedua adalah dengan cara menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang pastinya dalam suatu kelompok, tim, ataupun grup itu kan terdapat banyak anggota ya, di mana anggota-anggota ini memiliki pemikirannya masing-masing. Tidak semuanya memiliki pendapat yang sama. Nah, apabila kita ingin pendapat kita itu didengar dan dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai dan mendengar pendapat orang lain terlebih dahulu. Adapun kemampuan bekerja sama dalam tim ini sangat penting loh teman-teman, karena nantinya dalam kehidupan dan lingkungan yang lebih modern, berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim ini merupakan kunci dari kesuksesan. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim adalah yang pertama pendistribusian tugas yang lebih baik, di mana dengan kita mengetahui apa-apa saja nih yang bisa dilakukan oleh kelompok anggota kita membuat kita dapat mendistribusikan tugas secara merata berdasarkan dengan kemampuan yang mereka miliki. Ini akan membuat pekerjaan tim kita sendiri menjadi lebih efektif dan mudah ataupun lebih cepat selesai. Yang kedua adalah hasil akhir yang lebih baik. Kenapa? Karena tadi kita kan sudah mendistribusikan tugas-tugas berdasarkan kemampuan masing-masing anggota. Nah, karena anggota ini menyelesaikan tugasnya dengan kemampuan yang mereka miliki pada bidangnya masing-masing, akan membuat hasil akhir dari tugas tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah kemampuan sosial dan juga empati kita menjadi lebih meningkat nih. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan bekerja dalam tim, sehingga nantinya dalam kehidupan masyarakat yang luas, kita akan menjadi lebih mudah untuk berempati kepada orang lain. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum ya? Ngomong cuma segitu aja nih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!